Ya, kita mau baca sama-sama. Boleh slideshow-nya dimunculkan. Yang pertama, ya, sebagai landasan ayatnya, ya. Oke. Sebagai landasan ayat. Oke, sambil itu. Ini puji Tuhan. Ya, kita mau baca sama-sama di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Ya, baca sama-sama. 3, 2, 1. Ini boleh diomong. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, ini landasan ayatnya kita. Kalau kita tuh cinta Tuhan, anak-anak semua di sini, ya ini jawabannya. Ya, Tuhan minta kepada setiap kita semuanya, kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hatinya kita ini loh, dengan segenap jiwanya kita semua, dan dengan segenap akal budi kita. Ya, nanti hari ini kita akan belajar untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, anak-anak boleh pejamkan mata kita, boleh angkat tangan kita merasakan kebaikannya Tuhan. Ya, anak-anak boleh bebaskan ekspresinya anak-anak. Ya, meskipun anak-anak masih kecil, Tuhan percaya, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu juga sanggup, ya, untuk menjamah, memberkati kita semuanya. Ya, yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Inilah rinduku, katakan sama-sama, kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Buat lingkaran sama-sama kembali. Ya, boleh bergandengan tangan. Ya, yang girl sama girl, yang boys sama boysnya. Ya, boleh gandengan sama-sama, boleh sama guru-gurunya. Ya, anak-anak boleh merasakan kebaikan Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya kita. Kita mau mencintai Tuhan bukan karena Dia baik buat saya, tetapi Tuhan sudah berbuat terlebih dahulu buat setiap kita. Ya, yuk buat groupingnya sama-sama, boleh gandengan tangan
sama boys-nya, sama-sama boys, yang girl sama girl, ya rasakan kebaikan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya di dalam hidupku setiap waktu. Semua katakan haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Glory, glory, Yesus. Anak-anak boleh menyembah kepada Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ucapkan terima kasih. Engkau boleh angkat tangan kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Kalau saat ini saya boleh bernafas, saya boleh sehat, saya masih boleh bersekolah, Tuhan masih memberkati orang tuaku, aku masih dicukupi. Bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Semangat Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami bersyukur. Semangat Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya. Boleh matanya dilihat lagi ke depan. Ya. Kita hari ini akan belajar menyembah Tuhan. Kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan lagi, menyembah Tuhan lagi, merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Jadi anak-anak jangan kaget, situasinya ini memang tidak biasa seperti biasanya. Ya, tetapi kita belajar menyembah Tuhan ya. Bahwa kita menyembah Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun juga. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke. Next. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam ayat kita yang tadi jelas bahwa kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan sepenuh hatimu, ya, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya. Oke, next. Nah, bagaimana kita itu bisa mencintai Tuhan? Ya. Mungkin kadang-kali kalau guru-guru kita ditanya setiap kita, oh, bagaimana kamu cinta Tuhan nggak anak-anak? Jawabannya pasti cinta tante, cinta om. Ya, apakah kita sudah benar-benar mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kita mau sama-sama introspeksi, kita mau sama-sama periksa diri kita masing-masing. Benar nggak ya? Aku ini sudah mencintai Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan segenap hati. Nah, segenap hati itu seperti apa, Om? Ya, segenap hati itu bicara tentang perasaan. Ya, anak-anak tahu perasaan? Ya, kalau anak-anak punya orang tua semuanya, amin.
Ya, anak-anak merasakan orang tuanya baik atau jahat? Pasti baik jawabannya ya. Setuju? Ya, nggak ada jahat sebetulnya ya. Semua orang tua kita tuh pasti maksudnya baik. Ya. Nah, orang tua kita, ya, Om juga punya orang tua. Pasti setiap kita di sini guru-gurunya meskipun sudah besar-besar yang sudah dewasa pun kita masih, kalau yang masih punya orang tua pasti merasakan kebaikan Tuhan. Perasaan itulah, ya, Tuhan kita itu juga baik. Nah, kita juga harus memiliki perasaan yang sama. Ya, kadang-kadang kalau kita di rumah, ya, kita lihat orang tuanya kita, papa mama kita itu lagi sedih. Anak-anak apakah pernah mendatangi papa mamanya, dipeluk papa mamanya? Ma, papa, kenapa hari ini kau sedih? Atau mungkin, kakaknya atau cecenya atau kokonya lagi sedih, dipeluk, dipegang tangannya. Kenapa, Cek? Kenapa kok? Kamu kok sedih hari ini pulang sekolah kok sedih? Ya, sama juga Tuhan yang kita sembah itu juga seperti orang tua kita, juga seperti saudara kita atau best friend-nya kita. Ya, dia tuh akan langsung kayak menggandeng tangan kita, memeluk kita, menanyai, kenapa Besa, kenapa Ethan, ya, atau kenapa yang lain-lainnya Selin, ya, atau yang lain-lainnya lagi, kenapa engkau hari ini sedih, atau kenapa yang lainnya lagi happy. Tuhan kita itu juga sangat dekat kepada setiap kita. Ketika ini kayak kita duduk lingkaran-lingkaran, Tuhan itu juga dekat seperti posisinya kita ini. Dia tuh ada di sebelahnya kita. Dia itu tidak jauh. Amin. Ya, jadi adik-adik semuanya dari sini, perasaannya kita, hatinya kita ini, kita juga mau taruh yang sama seperti Tuhan itu mengasihi buat setiap kita. Ya, kita mau bersekutu kepada Tuhan setiap waktu. Seperti hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita belajar di sudah puji-pujian sama Tante Agnes. Ya, sekarang nyambung lagi mendengarkan, menyembah, mendengarkan lagi, menyembah lagi. Kita belajar ada. Ketika nanti pulang rumah, kita mau tidur, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Ya, bersemangat berdoa. Siapa yang kalau sebelum tidur mau aktivitas, mau memulai aktivitas berdoa? Siapa yang berdoa? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan. Tuhan senang sekali. Ya, jadi semuanya kita mau melakukan aktivitas apapun, ya, kita mau berdoa. Ya, bersemangat memuji Tuhan. Ya, kalau setiap kali kita ibadah sekolah minggu, om tantanya yang bersemangat di depan, juga adik-adik yang memuji yang di depan juga sama. Jangan sebagai hanya penonton melihat saja, no, tapi ikut meresponi. Tadi Tante Agnes sudah semangat melompat-lompat, ya anak-anak juga ikut melompat. Melompat bukan karena paksaan, ya bukan, tetapi anak-anak merasakan kebaikannya Tuhan. Kita tuh mengasihi Tuhan. Ya, anak-anak punya sesuatu hal yang anak-anak sukai apa? Ada yang suka apa sekarang? Hah? Lu suka uang? Barang aja, barang. Hah? Ada yang mungkin senang sepatunya, mungkin ada yang suka tasnya, mungkin ada yang suka apa? Apa? Hah? Paket? Suka apa, Kim? Hah? Hah? Oh, pop it. Oke, I see. Oke, pop it. Ya, mungkin ada kesukaan apa? Adik-adik itu kalau suka apa? Mainan. Suka apa? Oh, iPhone. Waduh. Ya. Pasti kita punya kesukaan apa gitu, atau misalkan kesukaan makanan apa yang kalian suka. Nah, suka makan kan? Ethan suka makan kan? Nah, pasti sukanya makan apa? Misalkan makan pizza. Wah.
Itu suka. Ya, kita mencintai Tuhan seperti kayak begitu. Tapi bukan karena makanannya ya, bukan. Tapi karena kebaikan Tuhan. Oke? Bersemangat untuk merenungkan dan melakukan firman-Nya. Ya, hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, setelah kita pulang dari sekolah minggu ini, anak-anak semuanya di sini belajar untuk mempraktekkan mencintai firman Tuhan, mencintai perintah-perintahnya Tuhan. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Nah, yang mau mencintai Tuhan, puji Tuhan. Next, yang kedua, dengan segenap jiwa kita. Ya, jiwa ini bicara tentang kehidupan, keinginan, kehendaknya kita nih loh. Ya, jadi kita ini kepingin menjadi anak-anak yang memperkenankan Tuhan, anak-anak yang baik di hadapannya Tuhan. Jadi jangan terkenal nanti kalau di sekolah, si A ini, terkenal kalau di sekolah. Sukanya apa? Mulutnya nggak bisa diam di sekolah. Ini terus bicara sama temennya. Atau terkenal di sekolahnya apa? Suka usil sama temennya. No, ya. Kita semua di sini anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang memperkenankan Tuhan. Jadi segala sikapnya kita, perbuatannya anak-anak di sini itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Siapa yang mempermuliakan namanya Tuhan? Ya, Tuhan catat. Ya, semuanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau melakukan kehendaknya Tuhan. Ya, nanti dibaca di dalam 1 Yohanes 2:16 sampai 17. Ya. Oke, next. Dengan segenap akal budi kita. Sebelumnya, segenap akal budi kita. Ya. Dengan segenap akal budi ini bicara tentang pikirannya kita ini loh. Ya, anak-anak semuanya yang bersekolah pasti dituntut berpikir. Ya, sekolahnya pasti menuntut kita semuanya berpikir, pikirannya kita. Ya kan, kadang-kadang kalau guru-gurunya di sekolah kita melamun, ditanyai, "Halo, ayo." Pikirannya ya, ngelamun. Pikirannya mungkin kita lagi nggak konsen, kita masih mikirin apa? Tadi barang-barang kesukaannya kita mungkin di rumah nggak dibawa, kepikiran. Tak boleh ya. Ya, pikirannya kita. Ya, setiap kita di sini semuanya anak-anak di sini, ya, pikiran kita tuh kita mau fokuskan kepada Tuhan. Ya, pikiran kita itu harus kita itu memiliki pikirannya Kristus. Disenggol temannya kanan kirinya, miliki pikiran Kristus. Dibisiki, miliki pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Ya. Bisa dibisikin temannya, harus punya pikirannya Kristus. Bukan pikirannya mainannya, bukan pikirannya adalah makanannya, bukan pikirannya adalah kesukaannya, hobinya, no. Tetapi pikirannya kita adalah pikiran Kristus. Ya, seperti yang dilakukan kita sudah nyanyikan, kita ingin memberikan yang terbaik, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Next. Nah, buktinya apa? Kita itu mau mengasihi Tuhan. Cuma ada 2. Kita itu Tuhan menuntut buat setiap kita. Tuhan mau kita itu taat. Kita itu mau Tuhan itu setia. Gampang kok. Syaratnya Tuhan kepada kita, tandanya kita itu mau mengasihi Tuhan itu simple, sederhana. Nggak neko-neko. Ya, Tuhan cuma minta kepada setiap kita itu dituntut untuk taat. Ya, anak-anak kalau misalkan taat kepada orang tuanya, kalau misalkan mau minta sesuatu, kira-kira dikasih nggak sama papa mamanya? Tapi kalau anak-anak menjadi anak yang tidak penurut, minta sesuatu sama papa mamanya, mau dikasih? No. Tapi kalau engkau taat, engkau menjadi anak-anak yang memperkenankan orang tuamu, pasti dikasih. Asalkan permintaannya benar ya. Misalkan apa? Minta
Kalian mintanya kalau minta sepeda motor sama papa mamanya ya kan dikasih, belum waktunya. Tapi kalau kalian minta, Pak Ma, kita tadi kepingin sesuatu makanan, misalnya, pasti dikasih. Sama kayak Tuhan kita. Kalau Tuhan kita, kalian minta sesuatu, Tuhan pasti juga kasih. Ya, taat dan setia. Ya, next. Nah, contohnya siapa nih Om? Nah, contohnya siapa? Coba ditampilkan. Nah, ini contohnya siapa ini? Siapa yang tahu? Daniel. Nah, Daniel ini lagi di mana? Di restoran mana? Di kandang singa. Ya. Singanya lihat Daniel ini kayak lihat steak. Wah, enak ini, nikmat ini. Mau dimakan itu Danielnya. Ya. Iya, betul. Daniel itu berdoa. Kenapa mulutnya singanya? Kenapa ya? Dimakan nggak kira-kira Daniel? Enggak, ya. Daniel ini contoh anak-anak yang mau taat dan setia mulai dari sejak mudanya. Seperti kalian semua ini. Kalau engkau taat dan setia, Tuhan itu juga akan mengasihi engkau seperti Daniel. Meskipun Tuhan izinkan Daniel masuk ke dalam pencobaan, masuk ke gua singa, disuruh menyembah, nggak mau. Menyembah berhala nggak mau. Dia mau tetap ikrar dalam hatinya, tetap mau menyembah Tuhan. Nggak dimakan akhirnya sama singa. Oke, next. Contoh selanjutnya siapa? Nah, ini siapa nih? Contoh yang kedua, ada yang tahu? Nah, kenapa? Sadrak Mesak Abednego-nya kenapa? Oh, lagi dipanggang ya, di sate. Iya. Kira-kira kalau dimasukkan di dapur perapian gitu, mati nggak kira-kira? Kalau tanpa Tuhan yang menyertai, mati nggak? Mati. Setuju. Nah, kalau adik-adik semua di sini hidupnya kita mau memperkenankan Tuhan, sejak dari kecil kita itu mengasihi Tuhan, ya, anak-anak itu akan dihindarkan dari pencobaan. Tuhan akan melindungi. Seperti ini, Sadrak Mesak Abednego masuk ke dapur perapian. Rajanya bingung, loh kok nggak mati ya? Loh kok masih hidup ya? Ada siapa di belakangnya dia? Ada kelihatan ada ketaman satu. Ada malaikat Tuhan yang melindungi. Wow, hebat nggak Tuhan kita itu? Hebat nggak? Hebat kan? Ya, jadi kita tidak perlu khawatir anak-anak. Ya, kalau kita semuanya Tuhan izinkan kau mendapatkan masalah di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu. Nih, contohnya. Biarlah engkau menjadi Daniel, engkau menjadi Sadrak Mesak Abednego. Yang sejak dari kecilnya hidupnya mau memperkenankan Tuhan. Oke, contohnya siapa lagi? Ada lagi? Nah, ini siapa, ada yang tahu? Nah, Yusuf. Ya, Yusuf juga dari sejak mudanya memperkenankan Tuhan. Ya, dia dibully itu sama keluarganya, sama kakak-kakaknya, dijual, didorong dalam apa? Sumur, ya kan? Dijual. Bayangkan, saudara kandung loh ini. Bisa mangkal nggak kira-kira Yusuf terhadap saudara-saudara yang lain? Bisa mangkal loh. Ya, ketika Yusuf sudah diberikan menjadi kekuasaan, punya kekuasaan di negeri Mesir, ketika ketemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Saudara-saudaranya pas ketemu lagi masa kelaparan, mau dibunuh bisa? Bisa saudaranya. Tapi Yusuf melakukan? Tidak.
Yusuf mengasihi. Yusuf punya hati yang mengasihi. Ya, biar adik-adik semua di sini kita belajar sekali lagi mengasihi. Senggol temennya, belajar mengasihi ya. Belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi sesamamu. Ya, amin. Ya, dan contoh dari semuanya ini, ya, contohnya Tuhan itu juga sudah melakukan. Tuhan Yesus. Ya. Contoh kebaikannya Tuhan itu apa? Yang pernah kita rasakan anak-anak? Kita baru merayakan apa kemarin? Bulan April kemarin merayakan apa? Hah? Apa? Natal ya? Paskah. Betul ya. Kalau Paskah itu contohnya apa? Tuhan Yesus apa? Mati di kayu salib. Itu betul. Bangkit ke surga untuk menyelamatkan kita semua ini loh yang ada di sini dan yang lainnya. Sebetulnya kita semua ini mestinya masuk ke neraka. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita semuanya, mengasihi engkau dan saya, ya, jadi kita batal masuk ke neraka. Ya, kita berubah dari yang dulunya warga neraka, sekarang menjadi warga surga. Puji Tuhan, ya. Next, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau menjadi orang-orang yang memperkenankan Tuhan, yang mau taat dan setia. Ya, yuk bagi berdiri sama-sama. Pemuda bagi berdiri. Buat lingkaran-lingkaran lagi tetap. Buat lingkaran-lingkaran tetap.